pemasaran 12. Tujuan saya di sini ingin mengikuti ujian UKK syarat dari perusahaan. Tujuan saya di sini ingin mempresentasikan produk saya, yaitu membuka usaha kecil spaghetti. Visi dan misi produk saya mencari konsumen laba. Oh iya. Misi pertama mencari keuntungan laba, terus menarik minat konsumen, mencapai target penjualan, meningkatkan kualitas produk makanan oleh olahan saya, mempertahankan selera konsumen terhadap makanan ini. Misinya menjadi pengusaha yang sukses, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran. Ketiga, memberikan kualitas produk makanan yang terbaik agar dapat memuaskan konsumen. 4, mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha di bidang kuliner. 5, mempertahankan pelanggan agar tidak beralih terhadap produk lain untuk menambah penghasilan pribadi. Analisa peluang usaha. Lalu ada ancaman maupun peluang dari suatu bisnis berasal dari lingkungan makro dan mikro. Maka penting untuk melihat secara memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam berpartisipasi dalam suatu perusahaan agar bisa langgeng di suatu industri. Dan saat ini saya akan menganalisa segala sesuatu yang ada di bidang usaha. Harga yang saya berikan relatif murah. Makanan yang dibuat tidak menggunakan bahan pengawet. Makanan yang digunakan mudah ditemui, dijamin halal. Makanan yang bersifat ekonomis. 5, dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Marketing mix. Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan perjalanan serangkaian konsep mengenai biaya promosi dan konsep distribusi terhadap suatu ide-ide barang dan jasa untuk menciptakan peluang yang memuaskan individu, organisasi, dan masyarakat. Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Pemasaran adalah orang yang mencari sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai untuk itu. Marketing mix adalah strategi di bidang pemasaran yang difokuskan kepada penciptaan rasa suatu konsep kepuasan para konsumen terhadap produk, promosi dan distribusi produk. Marketing mix memiliki komponen pokok yang dapat perusahaan gabungan, terdiri dari 4 variabel yang dikenal dengan nama 4P. Tradisional ada lagi sebagai tambahan untuk pemasaran jasa 3P. Sebagai berikut, ini adalah satu produk
Produk merupakan titik sentral kegiatan marketing. Sifatnya dari produk saya yang promosikan adalah spaghetti, makanan yang bergizi yang bisa dijadikan makanan siang sebelum aktivitas buah keras. Penetapan harga merupakan salah satu strategi dalam penarikan pelanggan dalam usaha kami. Saya menggunakan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangannya, yaitu 12.000, karena harga ini sangat terjangkau dan sangat murah. Promosi adalah hal yang terpenting bagi wirausahaan agar kita dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Flash dalam berwirausaha tempat strategis untuk itu sangat penting untuk kita jadikan tempat sasaran untuk mencari konsumen, dan saya lebih memilih di lingkungan padat penduduk. Ini 5 people. Kami memberikan suasana yang santai, penuh kekeluargaan dan kerabatan baik dari pandangan maupun pembeli. Pedagang. 6. Physical independence. Menyangkut physical independence terhadap usaha jasa meliputi kualitas makanan yang terjaga dan pelayanan yang baik. 7. Memberikan pelayanan yang baik dengan tanggapan setiap permintaan pelanggan dan memperhatikan apa yang dibutuhkannya. Perhitungan modal dan harga jual. Untuk melihat besarnya keuntungan yang diperoleh dari biaya produk yang dikeluarkan selama penjualan, maka perlu perincian produk sebagai berikut. Bahan-bahan. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam proses spaghetti adalah sebagai berikut. Peralatan yang digunakan. Ini adalah proses kerja. Siapkan produksi. Harga jual produk saya. Perhitungan laba atau rugi. Pada proses produksi ini saya menghitung biaya yang dilakukan sesuai dengan harga suatu produk, yaitu spaghetti, dan rincian perhitungan sebagai berikut. Harga penjualan barang 100 piece adalah 12.000, maka hasilnya seluruh dari 100 piece harganya adalah total harga adalah 1.200.000. Biaya produksi 675.000. Laba kotor yang didapatkan dari hasil penjualan 525. Biaya operasional atau biaya lain-lain. Laba bersih yang didapat. Persentase keuntungan yang diberikan dari hasil penjualan 100 piece spaghetti dengan harga satuan 12.000 adalah sebagai berikut. Keuntungan dikali 100% dibagi total biaya atau biaya produksi dan ditambah biaya operasional, maka hasil yang didapat adalah 375 dikali 100 dikali 100% dibagi 675.000 ditambah 150.000, hasilnya 375 dikali 100%, maka hasilnya 825.000. Keuntungan yang didapat 45%,45. Buku kas ya. Analisis keuntungan buku kas.
kesimpulan dari saya berdasarkan evaluasi keseluruhan dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa adanya peningkatan pembeli terhadap barang yang kami olah, yaitu sebagai kami mendapatkan keuntungan sebesar 375.000 atau 45,45% dari penjualan. Maka makin tinggi ini kami akan mengembangkan usaha ini lebih besar lagi sehingga usaha ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik. B. Saran untuk perlunya orang yang menggunakan usaha kami. 2. Pembuatan produk harus memenuhi standar nasional agar kualitas, rasa, dan ekonomi tetap terjaga. C. Kritik. Saya berharap dengan usaha kecil ini mampu meningkatkan daya jual produk kami, yaitu spaghetti. Demikian dari saya. Setelah ini mohon masukan dari saya. Ya, yang pertama itu saya bahas ini masalah karya tulis kami ya, proposal kami. Ini masih banyak kesalahan mungkin kamu nggak baca atau gimana. Kamu lihat aja di halaman pertama ini, halaman 6. Itu judulnya aja di bawah, di operasional. Termasuk bab 8 ini, perhatikan ya, kenapa ada judul seperti ini di bawah ini. Dari penulisan juga, perhatikan semua itu ya. Nah, berarti kamu belum baca ini, belum buka poster print. Itu kan saya minta printnya yang ngeprintkan. Mungkin itu dia pas di laptopnya itu ngambek itu Pak. Jadi kamu perhatikan sebelum ini pelajaran untuk kamu kedepannya juga setelah kamu kuliah kan, gitu. Apalagi ini ujian kan, bukan lagi ini kan. Dan kamu juga mungkin udah tahu. Kamu sebelumnya tahu ujian itu kapan? Ujian UKT ini. Nah, dan kamu belum memahami isi materi kamu, masih banyak membaca. Kebanyakan ya kamu baca aja, bukan menyampaikan wawasan kamu terhadap produk kamu. Semuanya kamu bikin PowerPoint, itu bukan PowerPoint yang kamu bikin, cuma ya semua yang ada di materinya kamu tulis di PowerPoint ya. Itu yang pertama, karena di mana-mana tapi orang membuat PowerPoint ya poin-poinnya aja, bukan penjelasan semua apa yang punya di kamu ya. Dan teknik penulisan kamu perhatikan itu, jangan sampai salah-salah. Jadi keuntungan kamu per porsi berapa? Saya per porsi itu berapa? Sekitaran 3.000 sampai 5.000. Dapatnya gimana? Cara dapatnya itu kalau kamu udah dapat 100 piece itu keuntungan kamu kalau 525.000 Ya. Nah, jadi kalau proporsinya berapa? Kalau memang kamu nggak tahu bagaimana cara dapatnya, yang mana bagi berapa, yang mana? Ya nih, keuntungan dari laba botol dibagi sama porsi. Dibagi apa ya? 525 Dibagi 100 porsi. Iya. Sebenarnya kurang lebih 5.200. Iya. Iya, sebelumnya kamu kalau kedepannya yang namanya orang itu menyampaikan materi ya, kuasai materinya ya.
Ya sudah, pesan saya banyak lagi ya. Terima kasih atas saran dan kritikan. Demikian presentasi kami dan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah